Lalu Pak Firly di KPK pernah menjelaskan tentang tahun lalu kalau nggak salah yang pengembalian aset negara yang dikuasai oleh pihak lain, Pak, quote-unquote ya. Pihak lain itu bisa swasta, bisa juga orang per orang. Nah, menurut saya di divisi pencegahan itu kan ada yang namanya kajian sistem ya kalau nggak salah, yang kemudian dulu di kereta api kalau nggak salah juga KPK pernah membalikan aset yang cukup besar ya. Beberapa waktu yang lalu 2020-2019 itu muncul yang aset-aset negara yang di Jakarta saja, yang ex ini Pak, yang ex Gelora Bung Karno itu kan banyak sekali tuh. Nah itu saya menyarankan agar itu ditelusuri lagi Pak oleh KPK dalam konteks kerja-kerja pencegahan, dan juga masih banyak lagi ya yang aset negara dikuasai oleh oleh pihak lain secara tidak salah, kira-kira begitu. Yang kedua Pak Firly, dari dulu kekuatan peralatan KPK itu kan belum pernah ganti Pak. Sementara modus operandi Pak Ketua Komisi dari koruptor itu semakin canggih gitu. Saya usul Pak, dari anggaran yang diusulkan itu sebagian untuk meningkatkan kapasitas peralatan KPK ya. Karena saya belum pernah dengar ada peningkatan kapasitas dari peralatan-peralatan dipunyai oleh KPK. Zaman semakin maju, teknologi informasi semakin maju, demikian juga modus operandi dari para koruptor juga semakin maju. Karena itu di dalam anggaran yang 1,3 T yang 2024 kalau perlu ditambah, tadi seperti Pak Santoso Demokrat sampaikan, saya yakin di DPR ini nggak ada yang menolak ya. Fraksi apapun pasti mendukung ya, KPK untuk kerja-kerja yang dilakukan baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Karena itu kalau boleh usul Pak, di dalam anggaran yang 2024 itu kalau bisa juga ada apa istilahnya peremajaan Pak, terutama alat-alat sadap KPK ya, yang sangat efektif saya kira untuk melakukan OTT ya. Karena itu perlu di upgrade lah, perlu diperbarui. Nah, kalau misalnya di anggaran 1,3 T tadi belum masuk, mohon untuk ini saran aja Pak. Kemudian yang tadi saya bilang mengenai kajian sistem tadi, banyak sekali Pak menurut saya yang bisa dimasukin oleh KPK ya, misalnya PLN gitu ya, mungkin bisa dikaji tuh seberapa banyak yang dia dalam kaitan dengan pengadaan barang dan jasa, apakah sudah firm ataukah belum gitu. Ini bisa melalui pencegahan ya, tidak selalu penindakan, sehingga ada sistem kajian sistem dan sistem yang dilakukan oleh KPK itu menjadi lebih efektif. Bahkan di dalam pencegahan itu KPK juga sudah bisa menyelamatkan negara, keuangan negara, itu nilainya sangat tinggi. Nah, karena itu saya menyarankan agar KPK yang anggaran 1,3 tadi juga dilakukan untuk proses kajian sistem tadi. Dan ini dampaknya nyata Pak menurut saya, selain pendidikan tadi yang disampaikan oleh Bu Rizka. Untuk Komnas HAM, LPSK dan juga Komnas Perempuan, saya mendukung sepenuhnya. Cuman ada tanda tanya yang sering saya tanyakan di dalam rapat-rapat Komisi 3, baik dengan Komnas HAM maupun LPSK ya. Kenapa Komnas HAM sama LPSK ini hadir di TV-TV itu pada momen-momen tertentu saja gitu ya. Tadi yang disampaikan Pak Santoso, saya tidak mendengar ada Komnas HAM di sana, tidak ada LPSK di sana. Tadi anak-anak tadi yang minta visum, ada anak-anak yang diperkosa oleh gurunya, saya nggak lihat itu. Ada Komnas HAM, LPSK. Kejadian yang baru-baru ini ada warga yang dipukuli
oleh oknum ya, salah satunya Pas Pampres. Saya juga tidak mendengar dan tidak melihat ada Komnas HAM, ada LPSK di sana. Apakah itu bukan jangkauan kerja-kerja Komnas HAM, LPSK? Saya kira itu masuk juga. Kalau dilihat dari track record sebelumnya ya, yang ada orang ditaruh di itu aja, LPSK tiap hari muncul. Kasus Sambo misalnya, LPSK muncul terus, Komnas HAM muncul terus. Kenapa kok kasus-kasus ini saya tidak lihat gitu? Apa skala prioritas Komnas HAM, LPSK? Kalau soal anggaran kita dukung, Pak, Bu, sepenuhnya. Demikian juga Komnas Perempuan ya. Saya laki-laki, Bu, tapi mendukung sepenuhnya Komnas Perempuan. Karena itu harus hadir juga yang peristiwa-peristiwa tadi disampaikan itu. Ada anak SD digundulin, itu juga harusnya Komnas Perempuan itu juga berdiri di situ gitu. Jangan hanya berdiri ketika ada kasus yang ramai diberitakan di media. Tapi ada kasus-kasus yang tidak diekspos oleh media, yang di dalam kaitan dengan penegakan HAM, kemudian soal perlakuan terhadap korban dan saksi, itu sangat miris kita melihatnya. Karena itu soal anggaran saya sangat mendukung berapapun yang dibutuhkan, tetapi tolong Komnas HAM maupun LPSK maupun Komnas Perempuan kalau menangani atau terjun dalam penanganan kasus-kasus itu jangan quote-unquote memilih yang ramai diberitakan, banyak komentar gitu ya. Tapi pada event-event tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu yang menyedot rasa kemanusiaan, tidak ada Komnas HAM, tidak ada LPSK, tidak ada Komnas Perempuan. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih diberi waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.